syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bila kita berbicara tentang keistimewaan bulan suci Ramadan, maka banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang itu. Di antaranya kitab Al-Muntajirul Rabi', kitab Durratul Nasihin. Di sana banyak menyebutkan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Di antaranya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah termasuk orang yang dirindukan surga. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan insyaallah nanti akan dimasukkan oleh Allah dengan cara sembunyi-sembunyi, karena puasa termasuk ibadah sirriyah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah pengajian kitab Ihya Ulumuddin, guru kita Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Munajim Khalid pernah menjelaskan bahawa sebagaimana terkait dengan ayat yang kami baca tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini memerintahkan kita untuk segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita berbicara tentang tobat, seperti yang tadi kami sebutkan bahwa guru kita Bapak Al-Mukarram Tuan Haji Munajim Khalid dalam satu pengajian kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya lebih cepat daripada mata berkedip. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya lebih cepat daripada mata berkedip. Beliau juga menganalogikan pada momen tersebut layaknya orang yang diundang pada suatu acara. Jika orang yang diundang datang dengan cara yang baik, jika orang yang diundang datang sesuai dengan aturan yang sudah disebutkan oleh pengundang, maka pasti orang yang mengundang akan menerima tamu yang diundang dengan cara yang baik pula. Begitulah jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubat kita. Adapun jika taubat kita tidak diterima atau belum diterima, berarti masih ada yang kurang, berarti masih ada yang belum tepat di dalam cara pertobatan kita. Inilah penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Munajim Khalid pada pengajian Ihya Ulumuddin beberapa pekan yang lalu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang tobat, maka paling tidak ada 7 indikator ciri yang bisa menunjukkan bahwa orang memang benar-benar bertobat. Sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan di dalam hadisnya, atadruna man ta'ib? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Apakah kalian tahu apakah itu tobat? Siapakah orang yang bertobat itu? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Qala man taba wa lam yata'allam al-'ilma falaysa bitaibin. Rasulullah SAW bersabda, sei si mana diri bertobat, lalu dia membela lalu ngaji, lalu dia membela lalu menuntut ilmu, terutama berkaitan syarat korelasi, syarat hubungan dengan tobatnya, maka dia bukanlah orang yang bertobat. Alhamdulillah, di dusun kita tercinta ini pengajian memang besar, baik di masjid, di jadal, di santren maupun di aula. Ini tentu harus kita jadikan sebagai momen untuk kita bisa terus memperkaya khazanah pengetahuan kita, untuk bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat excited, senang, gembira apabila ada hambanya yang datang kepadanya, memohon ampun dan bertobat kepadanya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam hadis muttafaq alaih, Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang mengendari
Di dalam ontanya tersebut ada bekal-bekalnya, ada semuanya untuk melakukan perjalanan. Namun suatu ketika di perjalanan dia duduk sejenak dan tiba-tiba ontanya hilang. Dia pun sangat sedih, sangat stres karena ontanya hilang. Ontanya itu yang dia gunakan untuk melanjutkan perjalanan, di mana di sana ada bekalnya, di sana ada semuanya untuk dia nanti bisa melanjutkan perjalanan. Dia pun putus asa dan stres, lalu dia berteduh sejenak di bawah pohon. Namun ketika dia bangun, tiba-tiba onta tersebut ada di hadapannya, lengkap dengan bekal-bekal yang ada di sana. Dia pun sangat senang melihat ontanya yang kembali ke hadapannya. Saking senangnya dia mengatakan, Allahu anta abdi wa ana rabbuka. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Min asyadil fari. Saking senang, saking cemohna kendaitan onta dan bekal-bekal masih dalam si beru. Allah jauh lebih senang berkali-kali lipat ketika ada hambanya yang datang dan memohon ampun serta bertobat kepadanya. Oleh karena ini disinilah bagi sebutan jari, seperti merasa pernah melakukan kesalahan, kehilapan, jatuh dalam perbuatan tercela, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti menerima ampunan dan tobat yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena Allah sangat senang kepada hambanya yang optimis, sebaliknya Allah tidak suka kepada hambanya yang pesimis. Ini juga yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Syarah Arba'in. Al-ibadatu ma'al raja afdalu min ibadati ma'al khawf, li'anna al-khawf yurusul qanun. Ibadah disertai dengan raja, harapan yang tinggi, optimistis yang tinggi, jauh lebih disenangi atau lebih afdal daripada ibadah yang disertai dengan rasa takut. Karena rasa takut dapat melahirkan al-qanun, putus asa dan pesimistis, dan ini adalah sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua yang menjadi indikator, tadi yang pertama adalah siapa yang bertobat maka harus menuntut ilmu, mengaji, terutama yang ada hubungannya dengan itu, sehingga berada dengan cara yang benar. Lalu yang kedua, man taba wa lam yuqtil khusama falaysa bitaibin. Siapa saja yang bertobat tapi masih tidak suka kepada orang yang berbeda dengannya, dia tidak senang, tidak ridho kepada orang yang berselisih paham dengannya, falaysa bitaibin, maka bukan termasuk orang yang bertobat. Yang ketiga, man taba wa lam yasad fil ibadah falaysa bitaibin. Saya si mana yang bertobat, lagu ibadahnya tak pengen, dia ini berombok, monoton, stagnan, jalan di tempat, falaysa bitaibin, maka bukan termasuk orang yang bertobat. Jadi orang yang bertobat, salah satu indikatornya adalah semakin tinggi ibadahnya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Secara kualitas di sini sangat banyak ruang, wadah, tempat untuk kita mengaji, mengkaji, untuk menambah kualitas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa saja yang bertobat tapi tidak mengganti teman-temannya. Teman-teman di sini artinya teman-teman yang pernah membawa dia pada perbuatan tercela, teman-teman yang mengiring dia pada perbuatan melanggar norma, baik norma agama, norma sosial maupun norma adat istiadat, masih dia berteman juga, falaysa bitaibin, maka bukan termasuk orang yang bertobat. Ini di dalam kitab Ta'lim, syair mengatakan, kam bi fasadin akhar yaqsudu, kam salihin bi fasadin akhar yaqsudu. Berapa banyak dengan si baju bisa rusak karena salah bergaul atau salah temannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, man taba wa lam yughayir khuluquhu falaysa bitaibin. Saya si malam ini bertobat, lalu dia berubah, dia salin akhlaknya dari akhlak sebelumnya menuju akhlak yang baru. Sebagaimana Idul Fitri nanti, laisal aid bi libasin jadid, bukanlah Idul Fitri dengan pakaian yang baru, walakinnal aid bi akhlaqin jadid. Tetapi Idul Fitri adalah dengan norma baru, dengan nilai-nilai baru, dengan pesan-pesan Ramadan yang kita lestarikan setelahnya. Itulah hakikat daripada Idul Fitri. Hadir
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Siapa saja yang bertobat namun dia tidak merubah pakaiannya, perhiasannya, bukanlah termasuk orang yang bertobat. Selanjutnya, man taba wa lam yatasaddaq ay yatasaddaq bi fadli ma fi yadihi falaysa bitaibin. Siapa saja yang bertobat namun dia tidak mau berinfak dengan kelebihan yang ada di tangannya, rizki yang ada di tangannya, maka bukanlah termasuk orang yang bertobat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah beberapa indikator, ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Durratun Nasihin yang bisa kita jadikan sebagai referensi, acuan, tolak ukur. Di manakah posisi kita sekarang ini? Apakah kita sudah betul-betul termasuk orang yang bertobat atau belum? Maka dari sana kita bisa mengukur atau menilainya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, "Idza qala al-'abdu inni akhafu an-nar wa lam yakuffa 'anil dzunub fa huwa kadzdzab ghairu taib." Apabila berkata seseorang, "Inni akhafu an-nar," saya ini takut neraka. Saya ini takut neraka, wa lam yakuffa 'anil dzunub, tapi dia tidak pernah berusaha. Dia tidak pernah berusaha menghindar, menjaga diri dari dosa semampunya dengan semaksimal mungkin, maka bahwa kadzdzab, dia adalah pendusta, ghairu taib, bukan termasuk orang yang bertobat. Nah niki jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, idza qala al-'abdu inni ashtaqu ila al-jannah wa lam ya'mal laha bahwa kadzdzab ghairu taib. Jika ada seorang berkata, saya ini rindu surga, saya ingin masuk surga, walam ya'mal laha, tapi dia tidak berbuat amalan-amalan yang bisa membawanya ke sana, ke dalam surga, bahwa kadzdzab ghairu taib. Rasul mengatakan dia pendusta, bukan termasuk orang yang bertobat. Selanjutnya, man idza qala al-'abdu inni uhibbun nabi min ghairi ittiba'i sunnah bahwa kadzdzab ghairu taib. Siapa saja yang berkata, saya ini cinta kepada Rasulullah, saya suka kepada Rasulullah SAW, min ghairi ittiba'i sunnah, tapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi, bahwa kadzdzab ghairu taib. Dia adalah pendusta, bukan termasuk orang yang bertobat. Selanjutnya, idza qala al-'abdu inni uridu mu'anaqatil hur wa lam yuqaddim laha mahran bahwa kadzdzab ghairu taib. Jika ada seorang berkata, saya ingin mengawini bidadari, saya ingin nanti dengan bidadari, tapi dia tidak mendahulukan, menyiapkan baginya mahar, bahwa kadzdzab ghairu taib, maka dia adalah pendusta, bukan termasuk orang yang bertobat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ramadan ini mari kita jadikan sebagai best moment, momen terbaik untuk kita bisa menuju kepada apa yang kita inginkan, apa yang dimaksud pada firman Allah di atas yang wajib bacakan tadi. Karena tentunya tidak ingin kita Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Kita ingin terus bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Mungkin Ramadan akan meninggalkan kita, dan itu memang sudah sunnatullah. Allah mengatur demikian adanya. Tentu kalau kita bicara tentang keistimewaan, kemuliaan, kita rasanya kita ingin Ramadan ini berakhir. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Jika umatku tahu keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin semua bulan Ramadan. Tapi itu tidak mungkin, karena Allah tidak mengatur demikian adanya. Sunnatullah tidak mengatur demikian. Ramadan boleh meninggalkan kita, tapi nilai-nilai, norma-norma, pesan-pesan yang ada di dalamnya dapat terus kita lestarikan pada Ramadan tadi. Sehingga pemenang Ramadan menurut pendapat seorang bijak bukan orang yang memiliki ini dan itu, tapi orang yang mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini setelah bulan Ramadan. Itulah pemenang Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah yang khatib bisa sampaikan pada kali ini. Semoga ini bisa menjadi targhib wa tarhib, mau'izah bagi diri khatib sendiri, dan mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat bagi para jamaah. Aku
قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.